Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bobby Ardiansa. Kali ini saya akan menganalisis varian satu jalan dalam sebuah data statistik penelitian. Namun sebelum kita mengetahui bagaimana cara menganalisis varian satu jalan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu analisis varian. Analisis varian merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel, kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex facto. Ini menurut Kadir tahun 2015 halaman 313. Analisis varian satu jalan itu terdapat tiga jenis. Yang pertama yaitu analisis varian satu jalan, teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Yang kedua, analisis varian satu jalan group within treatment, teknik analisis untuk penelitian eksperimen, khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga yaitu analisis varian dua jalan, teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Namun kali ini saya akan mencoba salah satu cara analisis varian satu jalan yaitu dengan cara analisis varian satu jalan, teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Sebagai contoh, ini saya lakukan di contoh judul efektivitas metode inquiry, metode penemuan terbimbing, dan metode penugasan, dan metode ekspositori terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Ini terdapat 4 metode. Karena kita menggunakan data kuantitatif, sebuah penelitian analisis data tersebut, maka kita gunakan sebuah aplikasi yang bernama yaitu SPSS. Maka dari itu kita buka dulu data SPSS. Di data SPSS ini kebetulan sudah saya buat datanya atau sudah saya siapkan, yaitu yang pertama di kolom pertama itu metode. Karena tadi ada 4 metode, maka di sini sampai nomor 4 atau 4 metode. Yang kolom kedua itu hasil dari kemampuan menulis teks iklan siswa. Di sini tertera nilai-nilainya sampai ke 4 metode. Kita lihat di variable view. Di nama itu yang pertama yaitu saya buat metode, yang kedua kemampuan menulis teks iklan siswa. Setelah itu di label sama saya tulis metode kemampuan menulis teks iklan siswa. Di value ini yang di metode, karena ada 4 metode, maka saya tulis 4 metode. Caranya yaitu di value ini tulis satu di label inquiry. Lalu di add. Maka datanya akan turun ke kolom kedua. Itu. Karena ini sudah saya tulis. Lalu di oke. Oke saja. Di measure itu ganti nominal, keduanya di nominal. Setelah data ini sudah kita ubah, maka kita masuk ke analyze. Analyze ini digunakan untuk bagaimana kita mencari atau menganalisis data varian satu jalan. Analyze, compare mean, kita one way ANOVA. Di one way ANOVA ini nanti ada, kita kembalikan dulu, metode dan kemampuan menulis teks iklan siswa. Untuk metode itu kita pindahkan ke faktor. Kemampuan menulis iklan siswa, teks iklan itu kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita masuk ke post hoc. Di post hoc ini pastikan kotak 2K itu sudah tercentang atau kita centang.
Dan pastikan juga signifikan label itu 0,05. Continue. Setelah itu di option pastikan deskripsi itu tercentang dan kota homogeneity of variance test itu juga tercentang. Lalu kita continue. Setelah itu baru kita klik OK. Setelah klik OK akan timbul hasil atau keluaran data analis varian satu jalan tadi. Di sini ada deskripsi, tes homogeneity variance, ANOVA, multi-components, dan lainnya. Yang kita akan analis yaitu di teks signifikan. Di signifikan ini, dari tabel homogenitas di atas, yaitu diketahui bahwa nilai signifikan di sini adalah 0,94. Pedoman untuk mengambil keputusan uji homogenitasnya yaitu jika nilai signifikan tersebut lebih besar dari alfa, di mana nilai alfa yaitu 0,05. Tadi seperti yang kita terangkan di depan tadi. Maka varian antar data adalah sama atau homogenitas. Jadi jika nilai signifikan ini lebih besar dari alfa, yang alfanya yaitu 0,05, maka varian antar data adalah sama atau homogenitas. Jadi ini jelas sekali bahwa signifikan lebih besar dari alfa, yang nilai alfa 0,05. Maka ini kita anggap homogenitas atau kita simpulkan bahwa homogenitas. Jadi dari ketiga metode yang digunakan, yaitu nilai signifikansinya adalah 0,094 lebih besar dari 0,05. Lalu kita ke tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,000. Sedangkan pedoman untuk pengambilan keputusan uji one way ANOVA yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dari tabel ANOVA tersebut, maka kita simpulkan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka jelas dari data tersebut H0 ditolak. Jadi ketiga data metode memiliki nilai yang berbeda-beda. Itu yang dapat saya jelaskan dari tabel bagaimana kita menganalisis varian satu jalan dari data yang kita uji coba tadi, yaitu kemampuan menulis teks iklan dengan menggunakan 4 metode. Jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.